pendosa yang tidak paham agama dan kodratnya sebagai perempuan yang selalu meributkan tentang kesetaraan. Tuhan menciptakan Adam dari tanah dan Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Itu artinya derajat perempuan lebih rendah daripada laki-laki karena ia diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Bapak, Ibu, aku pulang. Iya, tadi seru banget tahu. Aku seneng deh. Aku tidak bisa lagi hidup sama kamu. Tapi aku nggak mau kita berpisah. Lepas. Kita masih bisa memperbaiki semuanya. Semuanya baik-baik dan baik. Lepas, Aziz. Aku sudah muak melihat muka. Aku bisa mendapatkan perempuan yang lebih baik dari kamu. Dasar perempuan tolol tidak berguna. Jadi jelas, sangat jelas, laki-laki dan perempuan tidak akan pernah mungkin setara. Laki-laki berkuasa atas perempuan dan kodrat perempuan adalah tunduk kepada laki-laki. Kamu ingat kata-kata ibu. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak dapat dipisahkan. Bantu doa ya. Saya Edwin Dharma. Dengan ini meminta Renata Putri untuk menjadi istri saya. Saya berjanji akan menjaga dan mencintai kamu dalam suka ataupun duka, sejahtera ataupun kekurangan, sehat ataupun sakit, hingga maut memisahkan. Saya Renata Putri, bersedia untuk menjadi istrimu Edwin Dharma. Dalam suka ataupun duka, sejahtera atau kekurangan, sehat ataupun sakit, selamanya, hingga maut memisahkan. Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you. Like a river flows surely to the sea.
Sayang, bangun nanti telat. Kita pindah dari sini. Tuh, Bapak di sini tuh dulu ya. Ya. Sana. Kunci kesempurnaan dan kebahagiaan dalam rumah tangga adalah istri yang patuh pada suaminya. Istri yang patuh akan membawa keharmonisan dunia dan akhirat. Adalah dosa yang besar jika istri menentang kehendak suaminya. Tuhan akan murka kepada istri-istri yang durhaka kepada suaminya. Mereka akan menerima azab yang pedih di neraka. Tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Sayang, sarapannya udah siap ya. Kamu gak suka makanannya. Mau aku buatin yang lain nggak? Gak usah. Aku udah mau berangkat. Jangan kemana-mana. Kunci pintunya selalu. Gak ada yang boleh masuk ke sini. Ruang kerja kamu nggak mau aku bersihin? Jangan usik ruang kerja aku. Ini demi kebaikan kita berdua. Sepertinya pernikahan kita memang cukup sampai di sini. Kamu tahu sakitnya?
Ketika kita mencintai seseorang, tapi orang itu nggak pernah menyadarinya. Dia bahkan nggak pernah menganggap keberadaan kamu. Kamu itu cuma dianggap angin lalu aja. Aku harap kamu bisa mengerti. Nah, Renata, ada kiriman kue buat kamu. Biasanya petugas di bawah ngabarin kalau ada barang buat saya. Semua petugas sudah pada pergi. Saya bantu bawa masuk ya. Biar saya aja, Bu. Makasih. Suami kamu ada? Maaf, saya masuk dulu. Kamu lihat ya? Kamu lihat ya? Maksud Ibu apa? Ibu Maya, ada apa? Gak ada apa-apa. Nak Renata? Udah, nggak usah ikut campur urusan rumah tangga orang. Nak Renata, masih mau tetap tinggal di sini? Tempat ini udah nggak layak lagi loh. Permisi. Halo? Renata, ini Ibu. Maaf Ibu telat ngucapinnya. Sepanjang hari tadi Ibu sibuk ngurusin bapakmu. Penyakitnya sering kambuh-kambuhan. Selamat ulang tahun ya sayang. Ren, kamu baik-baik aja? Baik, Bu. Terima kasih ucapannya. Yang sabar ya, Nak. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Kamu udah pulang? Mau aku buatin minum? Nggak usah. Atau mau makan cake? Aku capek mau tidur. Kepala dari perempuan adalah laki-laki. Maka dari itu ia berkuasa atas dirimu.
Istri yang tunduk kepada suami itu artinya istri yang bela dulu. menghargai suami sebagai kepala keluarga. Pagi, Bu Renata. Perempuan macam apa kamu? Yang tega nyakitin hati sesama perempuan. Yang tega ngerebut suami orang dan ngerusak rumah tangganya. Dasar pelacur murahan. Gak tahu malu, gak punya harga diri. Kamu tahu kenapa laki-laki suka pergi ke pelacur? Karena mereka suka sama perempuan yang gak sok suci dan gak sok bermoral. Jadi, sebelum kamu menghina saya, sebaiknya kamu sadar kalau suami kamu itu munafik. Harusnya kamu belajar. Siapa yang berkuasa di ranjang, dialah yang berkuasa di kehidupan. Dasar perempuan tolol. Kamu harusnya belajar. Siapa yang berkuasa di ranjang, dialah yang berkuasa di kehidupan. Merciful Ghost, how can I choose? He who takes me for a cruise or makes me his muse, to man and be my double D, Dick and Dave. Who would have thought the answer's so easy? Sejak gue pindah ke sini, gue nyaris nggak pernah lihat lo. Tadinya gue pikir lo dipasung di dalam rumah. Gue Asmara. Lo Renata kan? Lo legend banget di sini. Orang-orang nyebut lo istri yang soleh. Istri yang soleh. Kalau kriteria istri yang soleh artinya harus tahan digebukin terus sama suami, mendingan gue jadi istri yang durhaka. Lo pikir lo bisa nyembunyiin bekas pukulan di muka lo? Anjing yang setia aja bakal nyerang tuannya kalau disakitin terus. Hai sayang.
Bisa tolong cepetan. Saya mau kunci sama mati-matiin lampu. Halo, Halo, bisa bicara dengan Bapak Edwin? Pak Edwinnya belum pulang. Oh, maaf saya bicara dengan? Istrinya. Maaf Bu, kalau saya telepon malam-malam, saya dari kantornya Pak Edwin. Sudah berkali-kali menghubungi HP Pak Edwin selalu mati. Saya juga pernah coba telepon ke rumah, tapi tidak pernah diangkat. Kalau boleh saya tahu, apa Pak Edwin sedang sakit? Soalnya beberapa hari ini, Pak Edwin tidak masuk kantor tanpa kabar. Halo? Halo? Bu? Ada telepon dari siapa? Ibuku. Kamu lagi sering lembur belakangan ini. Kerjaan kamu di kantor baik-baik aja. Kenapa kamu nanya gitu? Emang aku kelihatannya nggak baik-baik aja? Nggak apa-apa, aku cuma nanya aja. Tugas kamu itu cuma ngurus rumah. Gak usah ikut campur urusan kerjaan aku. Ada kerjaan yang aku harus beresin. Kamu langsung tidur aja. Dalam sejarah kehidupan, Adamlah yang diciptakan pertama kali. Baru setelah itu Hawa. Bukan pria yang tergoda pada perempuan, tapi perempuan yang datang sebagai godaan bagi para pria. Tai, kenapa juga selalu perempuan yang jadi kambing hitam buat moral laki-laki yang bobrok? Mereka dilahirkan sebagai kepanjangan tangan setan. Dan mulut mereka seperti ular berbisa yang mengandung racun. Cuma laki-laki lemah yang takut sama perempuan. Lo perhatiin aja,
semua ajarannya ngerendahin perempuan. Lo tau nggak kenapa? Karena dia impoten. Para suami yang akan membawa istri ke pintu surga. Jadi, para istri harus senantiasa taat, berbakti. Bilang tuh sama laki lo, kalau mau main mata sama perempuan lain, seenggaknya jangan di tempat ibadah. Dan jangan di depan mata bininya sendiri. Kamu lihat dia. 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 Ngapain kamu? Udah aku bilang berkali-kali, jangan usik ruang kerja aku. Kamu kan tahu, aku paling gak suka sama orang yang ngelanggar perintah aku. Aku dengar ada suara perempuan. Gak ada siapa-siapa di sini. Kamu curiga sama aku? Gak percaya sama suami kamu sendiri? Mungkin aku cuma mimpi. Maaf. Maaf, saya ganggu. Masuk. Jadi lu kesini cuma mau ngeliatin gue doang? Atau emang ada urusan lain? Sebenarnya saya mau nanya, selama tinggal di sini kamu sempat ngerasa diganggu nggak? Maksudnya kayak dengar suara-suara aneh atau ngeliat sosok aneh? Setan maksud lo? Apa itu yang bikin orang-orang di sini pada pergi ya? Jangan drama deh. Orang-orang tuh pada pergi dari sini karena emang tempat ini udah nggak keurus. Pemilik apartemen juga sengaja ngebiarin apartemen ini bobrok biar kita semua minggat. Rumornya sih katanya mau dijadiin mall. Kalaupun emang bener ada setan seperti yang lu bilang, ya lu jadiin temen aja. Lumayan kan nemenin lo kalau lo kesepian.
Tapi lo mesti izin gak sama suami lo? Ntar gara-gara berteman sama setan, lo digebukin lagi. Suami saya nggak kayak gitu. Saya permisi dulu. Jangan pergi. Nggak ada satu orang pun di dunia ini yang pantas diperlakukan seperti itu. Biar lo santai. Dikit. Kamu tahu sakitnya. Ketika kita mencintai seseorang, tapi orang itu nggak pernah menyadarinya. Dia bahkan nggak pernah menganggap keberadaan kamu. Kamu cuma dianggap angin lalu bagi dia. Padahal kamu udah berusaha untuk ngelayanin dia, bahagiain dia. Laki-laki emang kayak anjing. Ayo coba ngomong. Laki-laki emang kayak anjing. Laki-laki emang kayak anjing. Kurang keras. Laki-laki emang kayak anjing. Lebih keras lagi. Laki-laki emang kayak anjing. Laki-laki emang kayak anjing. Laki-laki emang kayak anjing. Laki-laki emang kayak laki-laki emang kayak anjing. Laki-laki emang kayak anjing. Laki-laki emang kayak anjing. Suami kamu nggak marah ngeliat penampilan kamu kayak gini? Kayak gimana? Kayak pelacur maksud lo? Bukan gitu maksud saya. Lagian siapa bilang gue punya suami? Oh maaf, saya pikir lo itu cantik, tapi terlalu lugu, jadi gampang dibodohin. Tipe kayak lo disukain sama laki-laki buat dijadiin istri. Tapi tipe kayak lo itu cepet bikin mereka bosen. Coba, kapan terakhir kali lo ngewek sama suami lo? Terus, terakhir kali lo ngewek sama dia natap mata lo apa enggak? Emang anjing laki lo. Suruh aja dia kawin sama tembok. Tanya sama dia. Ngebayangin siapa dia waktu ngewek sama lo. udah kesorean, saya harus pulang. Suami saya jangan sampai tahu ya saya main ke sini.
Kamu tidur dulu aja. Gak usah nunggu aku. Lo tuh orang paling gak bahagia yang pernah gue temuin. Sebenarnya apa sih yang lo cari di dunia ini? Hidup tuh cuma sekali. Rugi kalau gak bahagia. Nih, obat bahagia. You came to my attention. I need some affection. Your love is a distraction. Mellow madness, mellow madness. You've ruined my ambition. So dangerous, I've got it written all over your face. All over your face. Whisper in my ear, maybe I'll hear it clear. Say the things that you wanna say. Honey, please, please make me stay. Oh, when love comes out from a sorrow heart, madness turns into romance. Apa sih sebenarnya yang bisa bikin lo bahagia? Saya pengen punya anak. Ibu saya bilang, anak bisa mempererat hubungan saya sama Edwin. Terus dorong. Kepalanya udah keluar nih. Puji Tuhan, Renata, anak kita telah lahir. Oh sayang, kamu cantik sekali. Mirip sekali sama kamu.
Tuhan tolong selamatkan pernikahan saya. Jauhkan Edwin dari segala godaan. Selamatkan pernikahan saya. Saya melihat dia bersama laki-laki. Sesuatu yang mengerikan terjadi. Mengerikan bagaimana? Minum. Yang kamu takutin itu cuma bayangan kamu. Yang aku lihat bukan cuma bayangan. Aku ada buktinya. Aku udah bosen sama semua cerita-cerita gila kamu. Minum. Aku baik-baik aja bener. Obat ini cuma bikin aku mati rasa. Aku takut tambah susah punya anak. Kamu dengar ya? Gak usah lagi ungkit-ungkit soal itu. Dokter udah bilang kamu tuh gak mungkin hamil. Mungkin Tuhan tahu kalau kamu itu emang gak pantas jadi ibu. Buka mulut kamu. Buka! Pelaku pembunuhan terhadap seorang ibu rumah tangga yang mayatnya ditemukan di loteng rumahnya tidak lain adalah suaminya sendiri. Seringkali dalam kasus kekerasan atau pembunuhan terhadap perempuan, pelakunya justru adalah anggota keluarga atau orang terdekatnya. Kami sudah menangkap pelakunya. Tersangka adalah suaminya sendiri. Bisa tolong jelaskan kronologisnya bagaimana, Pak? Kejadian berawal ketika sang istri menagih uang sekolah anaknya. Sementara sang suami yang pengangguran sedang dalam keadaan mabuk, merasa tersinggung dan langsung mencukup korban hingga tewas. Untuk saat ini pelaku sudah kami amankan. Kenapa kamu gak usir aja sih dia? Biar kita yang tinggal di sini. Jadi gak perlu ribet-ribet cari tempat tinggal lagi.
Kamu tahu perempuan yang hilang itu? Ana. Si Lonte itu. Kenapa kamu bisa sebut dia gitu? Perempuan disebut Lonte biasanya karena dia ngerebut apa yang kita miliki. Atau dia memiliki apa yang kita inginkan. Kamu tahu kenapa dia menghilang? Siapa bilang dia menghilang? Paling dia kabur sama suami orang. Kenapa kamu bisa bilang dia kabur sama suami orang? Ngapain sih lo nanyain dia? Lo tuh masih muda, cantik. Lo masih bisa cari yang lain. Saya nggak mau pernikahan saya hancur. Saya nggak boleh kehilangan suami saya. Setelah semua yang dia lakukan ke lo, apapun yang terjadi, saya harus mempertahankan rumah tangga saya. Dia pasti nggak suka ngeliat saya kayak gini. Tapi dia suka ngeliat perempuan lain kayak gini. Jangan bego. Laki-laki emang pengen istrinya nutupin seluruh tubuhnya. Tapi suka sama pelacur yang seksi dan ngentot sama mereka. Lo tahu nggak mereka bilang apa? Mereka muak sama istri-istri mereka yang kolot, membosankan, dan gak pinter menservis mereka. Munafik. Kamu boleh lakuin apapun yang kamu mau. Aku cuma pengen nyenengin kamu. Siapa yang ngajarin kamu kayak gini? Siapa yang ngajarin kamu kayak gini? Coba lihat. Lihat penampilan kamu. Kayak pelacur murahan, tahu nggak? Kamu pikir aku bakal suka kamu kayak gini? Hah? Munafik. Apa kamu bilang? Kamu munafik.
Buka, minum. Nggak mungkin seorang suami memukul istrinya tanpa alasan. Kalau suami sudah memukul istrinya, itu pasti karena dia tidak patuh dan melanggar aturan. Dan bagaimanapun juga sudah menjadi tugas istri untuk mempertahankan rumah tangga. Perceraian itu sangat dibenci oleh Tuhan. Dan nggak ada sejarahnya perceraian di keluarga ini. Belajar menjadi istri yang lebih baik. Introspeksi diri. Kesabaran seorang istri itu balasannya surga, Renata. Ibu urus bapak dulu ya. Kondisinya semakin parah. Kamu tunggu ya. Aku nggak bisa lama-lama, Bu. Edwin bisa marah kalau tahu aku pergi. Kamu kesini nggak izin dari suamimu? Jangan pernah lakukan itu lagi, Renata. Inilah perempuan zaman sekarang. Korban emansipasi. Merasa dirinya setara sama laki-laki. Itu sama saja menyesali takdirnya sebagai perempuan. Dengan kuasa-Mu dia akan kembali. Nak Renata, silakan duduk. Saya buatkan minuman dulu ya. Nak Renata baik-baik aja? Baik.
Nah Edwin, gimana kabarnya? Baik. Ada apa ini? Mana dia? Ada apa ini? Mana dia? Mana dia? Tunggu! Dokter udah bilang kamu tuh gak mungkin. Kamu itu emang gak pantas jadi ibu. Kamu itu emang gak pantas jadi ibu. Pantas jadi ibu. Kenapa lu masih mau aja diperlakukan kayak gini terus? Kenapa lu gak ninggalin dia? Jangan-jangan lu suka ya dipukulin? Dengan cara kayak gitu lu ngerasa diperhatiin sama dia? Cukup! Ya kan? Jawab! Cukup! Saya gak butuh nasihat kamu. Saya gak butuh nasihat siapa-siapa. Lu tuh sakit ya? Lu cuma suka nyakitin diri sendiri. Mau seberapa kuat lu bertahan, dia tetap gak cinta sama lo. Renata, lu mesti dengerin gue, jangan jadi perempuan bego. Saya Edwin Dharma. Dengan ini meminta Renata Putri untuk menjadi istri saya. Saya berjanji akan menjaga dan mencintai kamu dalam suka ataupun duka, sejahtera ataupun kekurangan, sehat ataupun sakit, hingga maut memisahkan. Saya Renata Putri, bersedia untuk menjadi istrimu Edwin Dharma, dalam suka ataupun duka, sejahtera atau kekurangan, sehat ataupun sakit, selamanya, hingga maut memisahkan. Kamu kenapa nangis? Aku di sini. Kita udah janji. Susah, senang, kita jalanin bareng-bareng. Kamu janji gak akan ninggalin aku kan? Aku janji.
perempuan itu ada di rumah saya. Perempuan yang mana? Ana. Ana. Si Lonte. Ngapain dia di tempat lo? Dia selingkuhan suami saya. Lo yakin? Yakin, saya lihat sendiri dia di tempat saya. Kenapa lo nggak usir aja dia? Lo kan istri sahnya. Lo berhak ngusir dia. Kenapa? Lo nggak berani? Kalau lo nggak berani, biar gue aja yang ngusir. Jangan. Keluar lo! Apa yang terjadi? Anjing. Bikin tangan gue kotor aja. Dasar Lonte. Bangsa. Asmara, dia nggak nafas. Itu kan yang lo mau. Saya nggak suruh kamu bunuh dia. Kalau Edwin tahu, dia bisa bunuh saya. Saya nggak mau terlibat. Saya nggak mau. Lo nggak bisa lepas tangan gitu aja. Itu perempuan selingkuhan suami lo mati di tempat lo. Emang lo pikir siapa tersangka utamanya kalau bukan istri tuanya yang cemburu? Aku udah siapin makan malam.
Kenapa kamu? Gak apa-apa. Emang di dunia ini yang namanya Ana cuma satu doang apa? Mungkin aja Edwin punya selingkuhan Ana yang lain. Atau semua selingkuhannya dipanggil Ana. Saya serius. Gimana kalau Ana belum mati? Lo tuh terlalu paranoid. Mendingan lo minum obat lo sebelum makin parah. Dari mana kamu tahu saya minum obat? Udah deh. Mendingan lo tenangin diri lo dulu. Dan jangan pernah bahas Ana lagi. Jangan sampai orang-orang jadi curiga. Soal Edwin, biar gue yang ngurus. Apa maksud kamu? Ibu ngapain di situ? Apa yang ibu lakuin? Sebaiknya ibu keluar dari sini. Kalau suami saya tahu dia bisa marah besar. Saya tahu semuanya. Saya tahu semuanya. Saya tahu semuanya. Bu Maya tahu apa? Kasih tahu saya, ibu tahu apa? Ibu kan udah tua. Umur ibu juga udah nggak akan lama lagi. Harusnya ibu tenang-tenang aja nikmatin masa tua ibu. Ngapain harus cari masalah sih? Udah bosan hidup? Sekarang percayain semuanya sama gue. Ada apa? Bu Maya mati. Ada yang bunuh tadi malam.
Kasian, malang bener nasibnya. Hai. Kamu ngapain di sini? Jangan panik, nanti dia malah curiga. Justru kalau kamu kesini dia bakal curiga. Tolong jangan lakuin yang aneh-aneh. Ini foto lamaran kalian. Bagus ya. Danaunya kayak familiar. Edwin. Ternyata kalian berdua udah saling kenal ya? Udahlah, namanya juga tetangga. Kamu kenapa? Kok kayaknya gelisah gitu? Iya. Dari tadi kamu gelisah terus. Kamu ngapain sih? Minum. Minum dong, biar rileks. Minum. Asmara, dia belum mati. Dia ada di sini. Apaan sih lo?
Kamu harus percaya sama saya. Kamu harus hati-hati. Jangan pernah sebut nama itu lagi. Perempuan tolol. Ada apa sama kamu? Saya cuma khawatir sama keselamatan kita. Kita? Lo kali? Kamu harus percaya sama saya. Kamu harus percaya sama saya. Dia belum mati. Kenapa kamu lakuin ini sama saya? Kenapa? Kenapa? Tuhan, tolong selamatkan pernikahan saya. Jauhkan Edwin dari segala godaan. Tolong Tuhan, tolong. Win? Sayang? Jangan bercanda ah. Gak lucu tau. Saya mohon, Tuhan. Asmara! Cari apa kamu? Apa yang kamu lakuin? Aku kan udah bilang. Kamu harusnya diam di rumah aja. Tapi kamu malah keliaran di luar tanpa izin dari aku dan bohongin aku. Apa sih susahnya dengerin perintah aku? Kamu kan tahu, aku paling gak suka orang yang ngebantah aturanku.
Asmara. Asmara. Udah bangun? Asmara, kamu nggak apa-apa? Asmara, apa yang sebenarnya udah terjadi? Nggak usah belaga bego. Apa maksud kamu? Apa maksud kamu? Gue udah berusaha nyelamatin lo dari Edwin. Nyelamatin lo dari pernikahan lo yang bobrok itu. Selama ini lo biarin aja dia. Dengan semua kebejatannya. Dan lo berhayal seakan-akan pernikahan kalian sempurna. Gue berani taruhan. Sebenarnya lo mimpi kan? Pingin jadi kayak gue. Jadi perempuan yang diinginkan, diperhatikan, dan dicumbu sama pasangannya. Diam. Lo harus terima kenyataan. Edwin gak cinta lagi sama lo. Akui, Renata. Akui, perempuan bodoh. Lo tahu dia hamil anak Edwin. Sesuatu yang gak bakal lo bisa kasih ke Edwin. Ini cuma perkara waktu. Sampai dia benar-benar ninggalin lo. Renata! Dengerin aku. Kamu mau nangis, mau mohon-mohon, gak akan berubah rencana aku. Aku udah gak cinta sama kamu. Aku nggak mau pisah. Tolong, Kamu denger aku gak sih? tolongin aku ngelakuin apapun yang kamu mau. Lepas. Aku harus pergi. Nanti kita urus secara cerai. Aku nggak mau cerai. Win! Kita udah janji untuk terus sama-sama, Win. Lepas. Lepas. Lepas, Renat. Aku bilang lepas! Wise men say Saya Renata Putri, bersedia untuk menjadi istrimu Edwin Dharma. Dalam suka ataupun duka, sejahtera atau kekurangan, sehat ataupun sakit, selamanya, hingga maut memisahkan. Shall I stay? Would it be a sin if I take my whole life too? For I can't help falling in love
Edwin? Win? Bitch. Sorry. Sayang, kamu di mana sih? La 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 la. Sayang, kenapa kamu gak usir aja sih dia? Biar kita yang tinggal di sini. Jadi gak perlu ribet-ribet cari tempat tinggal lagi. Jangan sakitin saya. Saya nggak ada hubungan apa-apa sama Edwin. Demi Tuhan, saya cuma teman biasa. Lo itu pembunuh. Lo itu pembunuh, anjing. Renata si perempuan soleh itu pembunuh. Selama ini semua orang anggap saya perempuan bodoh. Perempuan lemah yang bisa diatur seenak-enaknya. Kalian masuk dalam kehidupan saya. Memuaskan nafsu binatang suami saya. Hancurkan perasaan dan harga diri saya. Tapi kalian terlalu serakah.
ingin memiliki Edwin sendiri dan memisahkan dia dari saya. Yakin masih berpikir saya perempuan bodoh? Hah? Dasar lontek! Kamu ingat kata-kata ibu. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak dapat dipisahkan. Jadi jelas, sangat jelas, laki-laki dan perempuan tidak akan pernah mungkin setara. Laki-laki berkuasa atas perempuan dan kodrat perempuan adalah tunduk kepada laki-laki. Perempuan macam apa kamu? Yang tega nyakitin hati sesama perempuan. Yang tega ngerebut suami orang dan ngerusak rumah tangganya. Dasar pelacur murahan. Atau malu gak punya harga diri. Kamu tahu kenapa laki-laki suka pergi ke pelacur? Karena mereka suka sama perempuan yang gak sok suci dan gak sok bermoral. Jadi, sebelum kamu menghina saya, sebaiknya kamu sadar kalau suami kamu itu munafik. Harusnya kamu belajar siapa yang berkuasa di ranjang, dialah yang berkuasa di kehidupan. Dasar perempuan tolol. Sayang kamu lama banget sih. Gue bunuh lo pelacur! It was June. Day 20. Sayang, bangun nanti kamu telat. You said I love you. Sounds too good to be true. You are fine. I didn't decline. Since that day. Kunci kesempurnaan dan kebahagiaan dalam rumah tangga adalah istri yang patuh pada suami. Istri yang patuh akan membawa keharmonisan dunia dan akhirat. Aku udah siapin makanan kesukaan kamu.
Senyumku itu untuk kamu. Kubiarkan diriku dimanjakan lampu-lampu hias malam temaram. Ku saksikan darahmu yang mengenang. Hilangkan dendam. Kini kau bangkit, hantui sepiku. Ku rindu sakitnya dicumbu sewaktu. Aku akan selalu berdansa di atas segala derita. Senyumku itu untuk kamu. Kubiarkan diriku dimanjakan lampu-lampu hias malam temaram. Ku saksikan darahmu